Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Melvi Wahyuni, NIM 18230028. Mata kuliah Seminar Akuntansi Keuangan, dosen Febriandi Ananda, SE, MSI. Baiklah, di sini saya akan mereview artikel tentang perkembangan akuntansi, peraturan, sintesis, dan daftar pustaka yang diberitahu bukti dan komentar dalam Sastra Akademik 2005-2006. Yang pertama, pembahasan teori yang terkait dengan tema. Dalam artikel ini mengembangkan bibliografi dan temuan penelitian di literatur akademik 2005-2006 yang berkaitan dengan peraturan akuntansi. Penelitian ditunjukkan terutama dalam menginformasikan kepada khalayak akademis. Temuan ini sering kali relevan dengan perdebatan peraturan saat ini, untuk tujuan menyediakan ringkasan yang nyaman dan rinci serta analisis terkait regulasi literatur untuk kepentingan praktis dan regulator, kertas juga gambaran literatur yang komprehensif untuk audiens akademis. Yang kedua, kasus yang dibahas. Masalah pelaporan keuangan 2005-2006. Temukan bukti penurunan keuangan berbasis akuntansi rasio. Nobes 2005 mencoba menjelaskan bagaimana menghitung transaksi tertentu menjadi terutama berbasis aturan. Chandra 2006 menemukan kemungkinan kelemahan dalam pedoman berbasis prinsip di atas sebagian dengan memberikan peringat tanggung jawab dan contoh pengungkapan. Yang kedua, dampak dari Sarbanes pada pelaporan keuangan tetap ada topik utama penelitian akademis. Lobo dan Zhou 2006 meneliti apakah pelaporan keuangan menjadi lebih konservatif pasca. 3. Masalah audit, peraturan audit, kualitas audit, audit tenor atau rotasi layanan non-audit lainnya. Yang ketiga, objek atau sampel penelitian. Penulis menggunakan sampel perusahaan yang hanya melaporkan satu sampel operasi berdasarkan PSAK 14, tetapi melaporkan beberapa segmen setelah penerapan PSAK 131. Perusahaan-perusahaan ini digunakan karena kemungkinan besar demikian. Perusahaan-perusahaan ini memanfaatkan keluasan yang diperbolehkan menurut PSAK 14 untuk hindari pelaporan informasi segmen. Yang keempat, teknik analisis data. Eksperimen mereka menggunakan 62 eksekutif dalam desain antara subjek yang manipulasi komprehensif, format pelaporan pendapatan, dan apakah pendapatan yang diproyeksikan lebih kecil dari penghasilan yang diperkirakan. Pengaturan mereka menyajikan subjek dengan portofolio sekuritas, ekuitas, dan jumlah uang tunai yang dibutuhkan untuk hutang yang dibutuhkan pembayaran, dan meminta subjek untuk memutuskan sekuritas mana yang akan dijual. Yang kelima, hasil penelitian. Penulis memberikan wawasan dan kesimpulan tentang proses penilaian risiko sebagai kontribusi untuk proyek PCAOB dalam penilaian risiko. Pertanyaan yang diajukan oleh PCAOB dalam makalah pengarahan tahun 2005 dibahas, termasuk kegunaan fokus proses bisnis dalam menilai risiko klien, kepentingannya, keahlian industri dan spesialis dalam penilaian risiko, kegunaan dinamika sistem sebagai kerangka kerja untuk menilai potensi risiko, sejauh mana risiko inheren dinilai, peningkatan penilaian risiko penipuan secara unik, mempertimbangkan risiko penipuan dan curah pendapatan tentang risiko penipuan dan kesulitan dalam menafsirkan, mengukur, dan menimbang risiko penipuan individu faktor. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.